Apakah webinar kita pada hari ini sudah bisa kita mulai? Menimbang waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 01. Silakan bisa dimulai saja, Ibu. Ibu suaranya di mute itu. Ibu di mute itu. Nggak kedengeran suaranya. Halo, Iya Bu, Ibu. suaranya nggak ada Pak. Halo, Ibu nggak suaranya. Suaranya nggak. Nah, Oh baik, mohon maaf Bapak Ibu semua. Baiklah kita mulai webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber yang telah hadir pada siang ini, yaitu Bapak Dendi MIKOM yang telah meluangkan waktunya kepada kita semua. Kemudian kepada seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai host, yaitu Opet Saryanti, SPD MPD. Biar lebih akrab, Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Sari, yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya kegiatan webinar pada hari ini dari awal sampai selesai. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita ikuti hari ini dapat memberikan wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung agar webinar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Yang pertama yaitu peserta diharapkan mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga selesai. Kemudian, mikrofon peserta harap dinonaktifkan selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian untuk videonya mohon dibuka kepada peserta agar kita semua dapat mengenal apakah Bapak Ibu semua hadir pada hari ini atau cuma namanya saja yang hadir seperti itu. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab nanti dipersilahkan kepada 5 penanya dan kami akan memberikan eh, hadiah atau sebagai apresiasi nanti yaitu pulsa 10.000. Jadi untuk Bapak Ibu semua, mari dengarkan dengan baik dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Baik Bapak Ibu, peserta yang kami hormati, memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu eh, Pak Dendi MIKOM yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Dendi yang sudah hadir di hadapan kita semua dan mau menjadi pembicara kita pada hari ini. Yang mana beliau merupakan dosen Universitas Sriwijaya, kemudian freelance social media admin dan talent Hino Tamrin. Betul Pak ya? Merupakan suatu kehormatan bagi kita semua dapat memperoleh kesempatan untuk belajar langsung dari beliau. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada narasumber kita pada hari ini, sebelumnya kami sampaikan bahwasanya tema webinar kita hari ini yaitu promosi budaya melalui media sosial cerita lokal menuju global. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak narasumber, kami persilahkan untuk menyampaikan materi kepada seluruh peserta dan kita semua. Kepada Bapak Dendi MIKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. ya terima kasih kepada host yaitu Ibu Saryanti SPD MPD atas kesempatannya dan saya mau saya dulu buat teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Ya semoga sehat selalu di akhir pekan ini. Kita bisa bareng-bareng nih buat sharing. Kalau saya bilangnya ini adalah sharing session ya. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Sari, saya Dendi merupakan dosen aktif di
Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya, dan konsentrasi saya itu di marketing communication atau komunikasi pemasaran. Dan kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana budaya dipromosikan melalui media sosial. Baik, bisa dibantu untuk admin, moderator, ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ngobrol aja dulu. Nah, kali ini kita ngomongin promosi budaya melalui media sosial. Oke. Perlu kita tahu, teman-teman kita tahu kan ya, zaman sekarang apa-apa di media sosial. Pergerakan informasi yang begitu masif, cepat, dan juga memang em, agak sulit disaring sebenarnya, ya. Dan perlu diketahui bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia per tahun 2025, bisa di next slide-nya, yaitu sejumlah 180 juta orang. Perlu diingat lagi, 180 juta orang yang pengguna media sosial aktif di Indonesia. Is from all platform, mulai dari X or Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kemudian, sabar Apin, pelan-pelan. Ya. Belum selesai. Kalem. Dan rata-rata penggunaannya dalam satu minggu, user itu menggunakan 21 jam 50 menit. Nah, kemudian terbagi lagi. Ada beberapa media sosial, ini top 3-nya media sosial yang di usernya. Kita lihat ada Instagram dengan 137 juta, Facebook 107 juta, dan ada TikTok 82 juta. Dari 3 media sosial ini bisa bilang ini adalah 3 karakter yang berbeda. Ya, penempatannya ada milenial, ada boomers, dan juga ada media sosial yang Gen Z banget. Lihat, nggak usah dijelasin, udah ketebakan mana media sosial yang untuk milenial, mana media sosial yang untuk boomers, dan mana media sosial yang dipakai oleh si Gen Z. Dan 98,8%-nya berisi tentang sharing konten atau jejaring sosial atau social networking. Dan 98,4%-nya yaitu berbagi pesan. Semua data ini teman-teman bisa akses langsung di VR Social komplit di sana mulai dari tahun 2003, 2004 sampai yang terbaru 2026. Sebenarnya sudah ada. Dan dari data segini banyak, ya, sangat disayangkan jika tidak digunakan dengan baik sebagai media promosi. Kalau saya sebagai dosen komunikasi pemasaran, saya melihatnya ini sebagai peluang. Kita lihat dong, angkanya sudah ratusan juta. Konsumsi penggunaannya sudah puluhan jam. Gitu. Presentasinya juga tinggi. Kenapa nggak kita pakai buat mempromosikan suatu hal? Tidak hanya sekedar barang, tapi salah satunya itu budaya. Kalau kita ngomongin budaya, budaya itu apa yang ada di pikiran teman-teman? Budaya itu adat istiadat, tari-tarian, bosen lah, hal yang terlalu klasik kuno gitu. Nah, kalau kita lihat memang konten budaya itu banyak yang bilang kuno nih, kurang menarik dan nggak relate sama Gen Z. Padahal sebenarnya budaya itu adalah suatu hal yang memang terbentuk dari cipta rasa dan karsa manusia yang membentuk kita menjadi generasi yang sekarang ini. Dan ternyata perlu diketahui dari media sosial itu kita bisa namanya memperkenalkan budaya melalui konten. Kenapa? Karena dengan membuat konten itu merupakan salah satu kampanye atau campaign. Kalau di dunia marketing namanya campaign. Dengan 3 tingkatan, yang pertama yaitu awareness, kemudian engagement, sama conversion. Tapi kalau di dunia marketing itu namanya teori AIDA. Awareness, interest, desire, sama action. Tapi kali ini kita bahas mengenai di media sosialnya, kita persingkat menjadi 3 aja, yaitu awareness, engagement, sama conversion. Ya. For the first step,
we make the person know about the message. Kita harus tahu, kita harus membuat orang tahu dulu kita mau memperkenalkan apa. Kemudian ada engagement. Orang udah tahu, belum tentu tertarik. Tapi gimana caranya buat menarik? Gimana caranya buat orang tertarik dan ikut terlibat? Dan yang terakhir ada conversion, yaitu aksi nyata. Bagaimana cara kita untuk memanage itu semua? Next, admin. Ini ada slide berikutnya. Lanjut, slide berikutnya. Ini nggak banyak kok. Slide berikutnya lagi. Next. Nah, untuk itu kita yang namanya bingung nih. Kalau mau buat konten, itu gimana? Teman-teman udah mikir, kita sudah berpikir namanya mau produksinya kayak mana sih? Ya udah kita buat konten aja deh. Nanti tiba-tiba kalau yang bahasa kerennya kita buat kalender konten. Hari Senin kita mau posting ini, Selasa mau posting ini, Rabu mau posting ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mau posting ini. Tapi balik lagi, kadang kita udah stuck gitu. Kita mau buat konten yang kayak mana, konten tentang apa. Dan ternyata semua itu harus ada namanya pilarnya, yaitu konten pilar. Yang dimana ada pilar-pilar secara general, ketika kita mau buat konten itu dibagi. Kalau di bagian budaya sendiri, itu kita bisa bagi menjadi beberapa poin. Contohnya ada 6 poin. Nah, 6 poin ini saya berikan contoh, ada edukasi budaya, kita ngomongin soal kulinernya, kita ngomongin soal ada nggak sih urban legend-nya atau cerita lokalnya. Mau ada event nggak sih di sana? Ada produk lokalnya, bahkan ada konten ringan dan hiburan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau yang lagi FYP. Nah, dengan konten pilar ini menjadi dasar ketika teman-teman mau buat konten 1 bulan, bisa lebih sebenarnya. Jadi kita nggak buat konten aja gitu. Misalnya, masa iya dalam 1 minggu kita ngomongin tentang kuliner terus, kan nggak mungkin, pasti bosan dong. Dengan adanya konten pilar ini, kita bisa mendistribusikan konten berdasarkan pilar-pilar ini. Misalnya minggu pertama kita mau membahas tentang edukasi budaya, cerita lokal, event tentang produk lokal. Oke, kita bahas 3 dulu deh. Tapi dari 3 ini aja itu bisa turun banyak banget. Dari edukasi budaya, misalnya Senin kita mau bahas mengenai sejarah tarian. Oke, Senin kita bahas sejarah tarian. Kemudian Selasa, ternyata ada event, ternyata minggu depan ini mau ada event. Kita naikin dulu yang event. Kemudian Rabu, kayaknya asik nih kita ngomongin edukasi budaya. Kalau kemarin udah tarian, ternyata ada makna simbolik dari tarian tersebut kita bisa bahas. Kemudian bisa lagi di hari Rabunya kita bisa buat konten ringan atau ngikutin tren FYP disesuaikan dengan kebutuhan yaitu budaya sendiri. Nah, kita lihat dari konten pilar ini sebenarnya ini bakal bisa jadi inspirasi kita mau buat konten seperti apa. Jadi teman-teman tuh nggak bingung. Karena sebenarnya buat konten itu nggak asal buat, tapi ada perencanaan yang matang. Gitu. Apalagi kita ngomongin soal budaya, nggak semudah itu. Karena kita harus cross-check lagi, sesuai enggak gitu. Karena ini merupakan salah satu hal yang bisa dibilang saklek gitu loh, atau yang memang sudah paten di situ. Dan agak berat atau agak resiko untuk digeser. Kemudian konten pilarnya ini sudah dibuat. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang pasti teman-teman wajib pilih media sosial yang sesuai. Kenapa? Next, admin. Kenapa kita harus pilih platform atau media sosial yang sesuai? Karena bisa dilihat dulu deh. Mau dibuat yang kayak mana? Coba kita cek. Yang pertama, Instagram. Instagram tuh lebih cocok untuk foto, real, stories, atau carousel. Yang dimana audiensnya rata-rata adalah milenial dan Gen Z. Oke. Dimana keunggulannya sebenarnya ini adalah salah satu galeri foto. Meskipun dia sudah merambah yang namanya Reels, ya, dia memang copycat dari TikTok yang diadaptasinya. Dan salah satunya adalah bisa dia bercerita tentang carousel, yaitu tinggal di swipe aja. Kemudian ada Facebook.
rata-rata Facebook ini mau dibuat isinya apa aja? Isinya siapa sih? Isinya boomers. Ada juga milenial. Ya Gen Z itu tipis banget. Bahkan Gen Z juga ada yang bingung. Ini ada salah penempatan. Sorry teman-teman. Kalau dilihat ini antara audiens ya si TikTok sama Facebook tukar. Ya. Dari Facebook sendiri sebenarnya bukan formatnya itu post group sama fanpage. Yang dimana audiensnya dominannya sebenarnya milenial sih, seumuran saya. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa boomers itu masih berkecimpung juga di Facebook ya. Keunggulannya ada FB Pro di sini. Kalau teman-teman tahu FB Pro tahu sendiri lah ya. Sekedar masak aja bisa jadi konten gitu kan ya. Banyak konten kreator di FB Pro ini. Dan jangkauan dari komunitasnya kuat banget gitu. Apalagi teman-teman boomers dan milenial yang ada di daerah itu sangat kuat egonya untuk mempertahankan si budaya ini gitu. Kemudian yang terakhir ada TikTok, yaitu video pendek aja, sekitar 15 sampai 1 menit itu yang paling efisien, yang dimana audiensnya banyaklah Gen Z dan milenial. Gen Z itu dominan, milenial itu di second tier-nya. Dan keunggulannya algoritmanya kuat, kemudian ada tren audio dan kreativitasnya tanpa batas. Sorry. Nah, dari sini, dari platform sendiri, kita harus berpikir bagaimana plotting si konten ini mau dibuat kayak mana. Misalnya dari Instagram sendiri, kita fokus ke foto. Kemudian Facebook fokus ke cerita. Mau kayak mana. Dipostnya kemana? Ke fanpage kah? Ke grup kah? Dan terakhir TikTok. TikTok ini kita buat video pendek aja. Tapi ya itu hanya sekadar saran gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sesuai dengan taste masing-masing. Oke, boleh admin di swipe 2 kali. Ini sudah lewat tadi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau buat konten, kenapa harus pakai storytelling? Karena bisa boleh teman-teman cek datanya bahwa orang Indonesia itu sangat sedikit sekali yang hobi membaca. Sukanya dibacain. Coba bisa dicek datanya. Orang Indonesia itu sangat apa ya? Sorry, orang Indonesia itu sangat malas membaca, bukan sangat malas ya. Semangat untuk membacanya atau minat bacanya rendah. Jadi itu kekurangan tersebut kita ambil menjadi peluang kita bagaimana membuat konten yang sekarang lebih enak storytelling atau lebih suka diceritain. Dan untuk menceritakannya ada beberapa poin yang mau kita bahas. Yang pertama ada hook atau insight-nya. Jadi kalau ngomong hook itu nggak cuma tujuan kita nggak cuma sekedar viral, tapi bagaimana cara kita menarasikan ceritanya tuh secara baik. Kita buat judulnya yang menarik. Misalnya Songket Palembang ini dulu cuma dipakai bangsawan, ternyata sekarang dipakai anak muda loh, gitu. Atau bisa dibilang kain batik yang biasa cuma buat kondangan, tapi sekarang dibuat kantoran, lebih skena gitu. Untuk teman-teman SCBD. Atau beberapa hook lagi yang menarik, yang dimana judulnya itu bisa nyangkut banget. Batik autentik, gitu kan. Batik itu nggak kuno. Say no to kuno. Wear batik right now. Itu masih bisa dipakai untuk hooknya. Menjadi insight. Jadi orang tuh bisa tertarik untuk melihatnya. Yang kedua, ada satu konten, satu makna. Jadi kalau teman-teman buat konten, fokus aja. Mau apa, tentang apa yang mau dijelasin. Contohnya, kita ngomongin makna warna dalam kain songket. Kalau di kami di Palembang, itu songket ya. Jadi, kita jelasin aja. Kali ini, kenapa songket itu dominan warna emas? Oke, fokus di situ aja untuk menjelaskan makna warna emas yang merupakan simbol kerajaan Sriwijaya, bla bla bla. Cukup, tidak usah melebar. Jadi satu konten, satu makna. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada personal touch, yang dimana narasi itu lebih hidup kalau ada manusianya. Contoh, kita ngomongin soal ibu-ibu yang menjadi penenun songket selama 25 tahun, yang dimana setiap
motifnya ada cerita keluarganya. Gitu. Kita juga bisa cerita mengenai, contohnya kita tarian atau ada budaya misalnya makanan. Oh, makanan ini dulu cuma bisa dinikmati oleh kerajaan, tapi ini masih eksis atau bertahan dari zaman sekian. Oke, kita jelasin si pelaku usahanya yang masih membuat makanan tradisional tersebut sampai sekarang, bisa sampai 7 turunan dan lain-lain. Kemudian poin keempat, ada relate ke kehidupan sekarang, yang dimana kita sambungkan deh dengan kehidupan atau tren saat ini. Nah, kita ngomongin soal misalnya, kalau kamu pakai outfit warna emas hari ini, itu sebenarnya terinspirasi dari filosofi Tongket Palembang. Ini kalau kita ngomongin soal promosi budaya Palembang, bisa juga dipakai di budaya teman-teman yang lain. Gitu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan sekarang. Nah, setelah kita tahu yang namanya tentang content pillar, kemudian ada lagi storytelling, jangan lupa kita harus buat yang namanya next admin content plan, yang dimana strategi distribusi kontennya harus jelas. Kalau distribusi konten itu nggak perlu tiap hari dalam satu media sosial, jadi cukup seminggu atau 4 kali aja gitu, karena butuh jeda istirahat. Biar apa? Biar algoritmanya nggak ngegulung. Tapi kita ngomongin soal algoritma juga, di era sekarang ini saya belum nemu namanya trik yang paten untuk mengakali algoritma. Belum tahu dari versi saya sendiri ya, karena kan kita basicnya komunikasi ya, gitu. Tapi sejauh ini adalah konten-konten yang menarik, gitu, atau yang clickbait banget gitu. Nah, frekuensi postingnya silakan teman-teman bisa posting 3 sampai 5 kali per minggu di masing-masing platform. Oke. Kemudian ada variasi konten pilar. Tadi konten pilarnya udah ada banyak, itu bisa disebar agar konten tidak monoton dan setiap minggu harus ada kombinasinya. Mau edukasi, mau hiburan, human storytelling, atau visual yang menarik. Dan yang terakhir adalah manfaatkan momentum. Meskipun ini sudah ada kalender konten, tetapi misalnya ada event mendadak, teman-teman bisa ganti itu semua gitu. Bukan berarti dihapus, tapi diganti yang konten yang akan diupload itu, misalnya konten hari besok hari apa nih? Misalnya hari Minggu. Oh, ternyata besok kita udah event gitu kan. Oke, konten untuk hari Minggu kita cabut dulu, kita hold, kita replace ke minggu depan, dan konten untuk event besok kita naikin di hari Sabtu ini. Gitu, kita menjelaskan untuk acara hari Minggu. Tuh. Agar konten itu lebih berwarna. Dan seperti ucapan hari besar, itu juga wajib juga. Oke, next admin. Selain buat konten sendiri, kita namanya pakai kolaborasi, atau zaman sekarang tuh collab deh, dengan influencer, orang-orang yang berpengaruh, atau KOL, Key Opinion Leader. Untuk apa? Untuk mempercepat awareness audience. Jadi teman-teman bisa guide yang namanya influencer lokal ya, yang dimana punya audiens yang relevan atau sesuai dengan niche-nya. Kita ngomongin budaya, kita ngomongin kuliner, kita kolaborasi dengan influencer yang tentang kuliner, perkenalkan makanan kuliner lokal ke influencer yang fokus niche-nya adalah food, gitu kan. Kemudian teman-teman juga bisa pilih influencer fashion yang ketika kita akan memperkenalkan produk fashionnya, yang dimana gaya komunikasinya dibuat natural dan nggak terlalu formal, disesuaikan aja dengan audiensnya. Kalau misalnya kontennya buat Gen Z ya pilih yang nggak terlalu formal gitu kan, bergantung konteksnya mau kayak mana. Dilanjut, bisa kolaborasi juga dengan komunitas budaya kita untuk make sure sumber keaslian dan kredibilitas dari informasinya. Karena dengan komunitas budaya mereka ini ada pegangan loh, pegangan dari pemangku adat gitu, atau orang-orang yang dituakan atau sepuhnya yang paham banget tentang adat ini. Ya. Dan yang terakhir ada kreator Gen Z. Ini kreator Gen Z ini biasanya mereka tuh punya gaya storytelling yang cepat, visualnya ngikutin tren semua, dan bisa mengemas budaya jadi lebih ringan dan juga gampang
layak untuk di-share atau shareable gitu. Oke. Nah, selain itu juga posting konten itu sebenarnya langkah awal. Next Min, justru yang bikin konten berkembang itu adalah, oke, admin bisa next. Oke. Konten cuma diposting tapi nggak ada interaksi, mati kontennya, mati media sosialnya, gitu. Jadi cuma sekedar publikasi, itu bukan media sosial namanya, media publikasi doang. Kalau media publikasi keruan baca koran, karena satu arah. Karena ini kita ngomong media sosial, perlu ya namanya aktif membalas komentar. Kemudian ada interaksinya dengan akun lain, ada interaksi dua arah dengan audiens melalui percakapan, sehingga menciptakan engagement yang konsisten. Karena algoritma algoritma itu suka akun yang aktif. Sosialisasi bukan cuma posting lalu ghosting. Sakit kalau di ghosting itu, pengalaman kan ya. Nah, jadi poin-poin ini yang bisa yang namanya membantu untuk nyundul bahasanya. Jadi postingan itu udah kita taruh. Karena itu ketimpa sama konten-konten lain, otomatis karena tidak ada interaksi, otomatis dia tenggelam gitu. Itulah gunanya untuk aktif balas komentar, interaksi, bahkan mention dengan akun lain untuk menyundul si konten tersebut. Sehingga bisa jadi FYP atau FYP lah. Nah, next Min, boleh lagi. Nah, ini salah satu akun yang bikin saya ke-trigger nih. Ini enak banget akun ini. Ini adminnya Gen Z parah. Namanya akun TikTok dari Pesona Indonesia. Coba kita lihat. Pesona Indonesia ini yang mau ditampilin apa sih sebenarnya? Yang ditampilin adalah bagaimana, ini agak tipis-tipis ya. Ini adalah akun dari Kementerian Pariwisata. Visualnya menarik, menarik ya. Kemudian identitas lokalnya dekat dengan audiens, yep, karena setiap daerah diperkenalkan di sini. Narasinya sederhana, sederhana banget. Misinya jelas dan konsisten. Sebenarnya ini adalah salah satu media sosial yang nggak banyak omong, tapi banyak ngikutin sound-sound viral yang nggak jelas sebenarnya. Tapi itu jadi ke-trigger ya dengan sound nggak jelas, padahal footage-nya bagus gitu tentang kekayaan alam, tentang alam Indonesia, budaya dan lain-lain dan lain-lain. Masuk ke situ tapi nggak nyambung sama soundnya. Tapi apa? Itu jadi salah satu daya tariknya atau ciri khasnya dari Pesona Indonesia sendiri. Nah, next admin ya teman-teman, bisa dibilang media sosial itu bukan cuma sekedar tempat untuk viral ya, tapi juga bisa untuk menjadi ruang agar budaya tetap dikenal, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikut. Oke, paparan saya sudah selesai karena singkat aja, karena waktunya juga terbatas. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada materi yang telah memaparkan materi pada hari ini, yaitu webinar yaitu mengenai promosi budaya melalui media sosial, cerita lokal menuju global. Selanjutnya kami buka kepada Bapak Ibu semua sesi pertanyaan, yaitu kami buka sebanyak 5 orang dari peserta webinar hari ini. Boleh diangkat dengan menu angkat tangan dan juga boleh menggunakan fitur chat juga. Oke, baiklah. Sudah ada yang mau bertanya, yaitu yang pertama kepada Bapak Ronauli Nadea. Dipersilahkan. Iya, Ibu Ronauli, silakan. Baik, selamat siang kepada moderator dan narasumber. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena jaringannya kurang bagus. Baik, di sini saya ingin bertanya,
Bagaimana strategi ilmu komunikasi inovasi dan media digital dalam promosi melalui media sosial cerita lokal menuju global agar budaya tetap diingat dan tidak hilang dimanapun kita berada dalam era global? Apakah bisa dibantu AI dalam promosi video media kreasi seperti penciptaan gelap terang dan kreasi lainnya, terlebih dalam kalangan Gen Z maupun generasi muda dan generasi Alpha? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Untuk jawabannya mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Oke. Dendi. Bapak Dendi, silakan. Baik, Ibu Renauli, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi ilmu komunikasi sendiri, Ibu, kan kalau komunikasi itu fokus ke penciptaan pesan ya di kami, Ibu ya. Nah, jadi benar Ibu bilang tadi, AI itu juga sangat membantu. Karena gini, sebenarnya penciptaan pesan itu sendiri, dari kita lihat dulu bagaimana cara menciptakan pesannya. Kita cek kalau Gen Z ataupun si Gen Alpha, itu butuh yang namanya Gen Alpha, apalagi misalnya kalau kita segmen yang Gen Alpha, mereka lebih suka dari grafis yang menarik. Nah, AI ini bisa dipakai menjadi salah satu media penunjang bagaimana storytelling ini dalam pelestarian budaya sendiri. Dan juga kadang kan kita agak sulit bercerita ya. Nah, itu juga bisa kita ketik dulu kalimatnya secara acak gitu. Nanti minta dirapiin sama AI, bisa itu ChatGPT atau Cloud ataupun yang lain. Tapi saya rekomennya di ChatGPT atau Gemini sih. Nah, dari situ kita bisa chat gitu kan, minta dirapin bagaimana jalan ceritanya gitu dirap. Karena apa? Gen Z sama Gen Alpha itu nggak terlalu suka banyak basa-basi. Tapi sat ini ya tentang apa, kenapa, bagaimana, nah endingnya seperti apa, begitu. Atau pesan moral yang pesan moral dari ceritanya apa gitu. Jadi bisa juga dibuat animasi untuk Gen Alpha, dipakai ada beberapa AI, saya lupa AI-nya apa. Ya, jadi nanti bisa banyak di Google untuk digunakan untuk AI-nya. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dendi yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu Ronauli? Apakah sudah bisa memahami jawaban dari Bapak pembicara kita? Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber atas jawabannya, sudah cukup jelas dan baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kepada Ibu Triani. Persilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Bapak, bagaimana kita memastikan bahwa proses globalisasi budaya melalui media sosial tidak berujung pada penyalahgunaan budaya atau pendangkalan makna asli budaya tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Treni. Saya langsung jawab aja ya, Ibu moderator. Oke. Bagaimana proses globalisasi agar tidak mengganggu makna asli dari budaya tersebut? Begini, sebenarnya balik lagi di kita sendiri, kita harus make sure bagaimana kita harus tahu dulu makna-makna atau dari budaya. Kita harus kenal dulu budaya kita itu seperti apa untuk kita sampaikan kepada orang lain. Karena apa? Kalau dari kita sendiri nggak mengenal budayanya, bagaimana kita akan menceritakan ke orang lain? Satu. Yang kedua, untuk mengenalkan secara global, dari budaya itu sendiri kita bisa menyesuaikan dengan pangsa pasar. Contoh misalnya, ketika ini kita narasikan secara global, kita bisa menggunakan subtitle atau bisa menggunakan subtitle dengan bahasa Inggris gitu atau caption yang berbahasa Inggris. Tapi dilihat dulu segmennya. Kita ini mau pengenalan budaya ini mau kemana? Jangan kita nggak tahu segmennya. Takutnya misalnya kita udah pengen ngeglobalin, padahal kita udah pengen mengglobalkan, tapi kita lupa yang namanya untuk memperkenalkan budayanya ke orang Indonesia sendiri. Nanti targetnya misalnya, kita balik, ketika targetnya orang Indonesia, masa tiba-tiba captionnya bahasa Inggris, gitu kan? Karena tidak semua orang Indonesia tahu bahasa Inggris, gitu. Jadi better ketika mengenalkan ke global, tetap pakai bahasa Indonesia, tapi disertakan dengan caption bahasa Inggris dari narasinya. Atau captionnya boleh pakai bahasa Indonesia digabung dengan bahasa Inggris di bawahnya sebagai translationnya, begitu.
Terima kasih. Ya, silakan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Trianti. Kami kembalikan kepada Ibu Trianti, bagaimana Ibu, apakah sudah bisa memahami jawaban dari Bapak Dendi? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Pak. Baiklah, terima kasih kembali. Selanjutnya, kita ambil dari kolom chat. Ada dari eh, Bapak Ibu Oda. Tuh, pertanyaannya kami sampaikan. Mungkin eh, Bapak Ibu Oda langsung saja bertanya kepada Bapak narasumber kita. Baiklah, sepertinya saya bacakan saja. Pertanyaannya begini, seringkali konten budaya lokal yang viral di luar negeri justru dikuasai oleh kreator asing. Bagaimana seharusnya kita merespon fenomena ini agar hak kekayaan intelektual dan hak narasi tetap berada di tangan komunitas pemilik budaya? Apa langkah antisipasi agar budaya yang kita promosikan tidak hanya sekadar menjadi tren sesaat atau viral, tetapi menjadi sesuatu yang dihargai secara jangka panjang? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bapak. Oke, baik. Kalau ya dari pertanyaan ini, takut kadang kita punya budaya itu diklaim atau dicaplok sama negara lain, gitu ya. Nah, jadi kalau caranya bagaimana? Yang tadi, yang pertama, yang pasti kita harus kolaborasi, baik itu dengan komunitas ataupun pelaku budaya, bahkan sampai teman-teman dari dinas Yang pariwisata, dinas PPT kebudayaan, ini, Pak. Ke PT. atau dari apa namanya dinas terkait, yang dimana konten yang diposting ketika misalnya itu adalah salah satu hal yang original atau memang kita yang buat sendiri, itu perlu kita patenkan juga gitu. Proses namanya hak atas kekayaan intelektual. Sebenarnya proses hak itu nggak sulit kok, bisa online asal dengan bukti valid gitu. Itu salah satunya menjaga um, identitas budaya dari masing-masing daerah itu agar tidak hilang. Dan yang kedua, gimana caranya biar nggak mati atau nggak hilang gitu aja. Yang pastinya tadi diposting atau diperkenalkan secara konsisten gitu. Tidak hanya sekedar ngomong makanan aja, enggak. Jadi konsisten dengan konten-konten yang menarik gitu. Misalnya kita ngomongin pakaian, bisa atau kita ngomongin suntiang kalau di Minang. Suntiang itu maknanya banyak loh. Kalau mau kita bedah, entah kenapa suntiang itu harus warna emas gitu kan. Ada berapa motif sih, ada bentuk suntiang itu ada banyak, ada berapa bentuk sih, atau ada berapa macam, apakah cuma satu macam atau dua macam gitu. Itu bisa dijadikan beberapa bagian konten gitu. Karena apa? Capek untuk narasinya juga, orang tuh bosan gitu. Jadi cukup sekilas tapi membekas gitu. Konten sekitar 15 sampai 30 detik atau maksimal 45 detik aja itu udah cukup untuk menjelaskan atau menjadi awareness atau ensiklopedia baru buat generasi yang akan datang, atau buat teman-teman pecinta budaya sendiri gitu. Jadi tidak terlalu narasi banyak. Jadi ada bertahap. Kenapa ini media sosial bukan media publikasi gitu kan? Media sosial itu singkat, padat, jelas gitu. Ya, terima kasih. Kembali ke host. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari Oda. Sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu Oda ini masih berada di dalam ruangan Zoom? Oke, baik, nanti konfirmasi kembali kepada admin. Selanjutnya kita ambil juga dari fitur chat, yaitu Bapak Alwardi Harahap, yang mana pertanyaan beliau, selamat siang Pak Dendi, dalam upaya promosi cerita lokal melalui media sosial di era sekarang, kan sebenarnya punya banyak tantangan. Bagaimana cara membuat budaya lokal bisa diterima oleh masyarakat global? Karena secara kulturasi jelas berbeda. Oke, Bapak mungkin bisa langsung jawab saja, Bapak. Oke, kalau menjawab pertanyaan dari Bapak siapa? Mungkin boleh. Tadi Bapak siapa? Bapak Alwardi Harahap, Pak. Bapak Alwardi Harahap.
bagaimana tadi, sorry, mohon maaf, Admin bisa diulang pertanyaannya yang di awal aja, Eh, bagaimana? dalam upaya promosi cerita lokal Mm-mm, melalui media mm-mm, sosial di era mm-mm. sekarang, kan sebenarnya punya banyak tantangan. Bagaimana cara membuat budaya lokal bisa diterima oleh masyarakat global? Karena secara kulturasi jelas berbeda seperti itu, Pak. Oke, bagaimana cara membuat budaya lokal ini dikenal secara global? Nah, tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya, ketika kita buat konten, ya tetap stylenya Indonesia. Nah, kita narasinya pakai Indonesia, tetapi bisa juga kita buat dua versi gitu, atau satu versinya Indonesia, satu versinya Inggris gitu, itu bisa. Atau ketika narasinya pakai bahasa Indonesia, tapi subtitlenya bahasa Inggris, itu juga bisa. Atau nanti ketika buat konten, bagaimana cara berceritanya, ya, itu dibuat pakai bahasa asing, itu it's okay gitu. Asal kita tahu segmennya buat siapa gitu. Jadi nggak sembarangan. Kemudian caption juga itu berpengaruh, karena balik lagi ya, kita harus tahu orang itu, kita ngomong berceritanya buat siapa sih. Jadi nggak sembarangan untuk um, campur adukan antara segmen, kemudian juga jenis konten sampai ke storytellingnya begitu. Silakan, moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Bapak Alwardi. Bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa memahami jawaban dari pembicara kita pada hari ini? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Kita ambil juga dari kolom chat, yaitu dari Bapak Tata. Nah, pertanyaannya ada dua ini. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa bentuk perlindungan nyata yang bisa kita lakukan terhadap elemen budaya yang mana rentan jika sudah terlanjur terbuka lebar di ruang digital global yang tak terkendali? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu bagaimana cara kita menangani kritik dari komunitas lokal di daerah asal yang mungkin merasa bahwa representasi budaya kita di media sosial tidak autentik atau justru menyimpang. Eh, itu pertanyaannya, Pak. Silakan, Bapak. Baik, ini ada disclaimer bahwa teman-teman kalau buat konten, ya, bagi konten budaya, sebenarnya teman-teman boleh ngambil dari mana aja, dari konten orang lain juga boleh. Nah, satu ya, tapi dengan satu catatan, yaitu teman-teman wajib mencantumkan sumber, sebagai apresiasi pembuat atau sebagai etika dalam bermedia sosial atau dalam buat konten. Itu note satu. Nah, dalam buat konten juga teman-teman itu nggak perlu, bagaimana ya kalau kita bilang ya. Sorry Amin, boleh minta diulang untuk pertanyaan pertama tadi? Sorry, mohon maaf. Baik, pertanyaan pertamanya, apa bentuk perlindungan nyata yang bisa kita lakukan terhadap elemen budaya di mana rentan jika sudah terlanjur terbuka lebar di ruang digital global yang tak terkendali? Sebenarnya perlindungan budaya ini sudah ada sih. Sudah ada sendiri ya dari kementerian, itu udah banyak yang dipatenkan. Jadi kalau dibilang rentan terbuka lebar, ya memang sebenarnya kan tujuannya untuk diglobalkan. Jadi promosi budaya itu bukan berarti nantinya takut budaya kita diambil orang lain, enggak gitu. Justru ketika orang-orang tahu atau orang-orang kenal dengan budaya kita, dan itu menjadi salah satu identitas kita sendiri gitu. Oh, ini originally um, from Java, from Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Dan yang pasti it's originally from Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada beberapa komunitas adat yang ngerasa oh ini kurang autentik. Oke, nggak ada masalah gitu. Ketika namanya itu kurang autentik, kita namanya juga tujuan kita promosi, tapi yang namanya membuat konten itu kan, atau kita memproduksi suatu hal, tidak ada yang sempurna ya.
kalau kata yang viral kemarin ya wajar lah manusia bukan nabi boy gitu kan ya. Nah, jadi kita namanya perlu kolaborasi tadi. Oke, yang satu ini seperti apa sih teman-teman pendapatnya dari eh, pihak sini, kita bisa kolaborasi dengan mereka juga. Poin-poin apa yang kurang? Oh, poin-poin yang ini. Oke, nanti kita revisi, kita masukkan kembali di konten berikutnya. Gitu. Jadi sebenarnya celah 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 komentar pasti ada, nggak mungkin. Karena tidak ada yang sempurna tadi. Tapi ada baiknya juga, ada wise-nya juga, bahwa kita harus logowo ketika ada kesalahan dan kita harus sowan kepada apa namanya pemangku adat atau teman-teman pemerhati budaya itu sendiri. Jadi kita nggak bisa ego di situ. Baik, sudah terjawab semua Bapak 5 pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini yang telah membuka 5 pertanyaan. Jadi pertanyaannya cukup 5 saja kita ambil. Bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, nanti jangan lupa menghubungi admin untuk mendapatkan reward dari admin. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan sedikit informasi mengenai Nexus Jurnal Indonesia, yaitu sebagai penyelenggara webinar pada hari ini. Nampak Indika. Baiklah, sebelumnya izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu perusahaan Nexus Jurnal Indonesia, yang mana Nexus Jurnal Indonesia merupakan tempat publikasi jurnal ilmiah berlisensi nasional. Nah, perusahaan kami bergerak di bidang publikasi ilmiah dan penerbitan akademik yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi jurnal dan buku berkualitas. Adapun alamat dari Nexus Jurnal Indonesia sendiri yaitu berlokasi di Jalan Raya Masjid Akbar, Desa Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kami hadir untuk mendukung kemajuan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Nah, kami merupakan lembaga resmi yang sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir jika ingin mempublikasikan artikelnya ke Rumah Jurnal Nexus Indonesia, karena kami sudah ada perizinan dan surat keterangan terdaftar. Nah, berikut adalah tim terbaik kami, tim terbaik Nexus Jurnal Indonesia. Jadi di sini kami tidak hanya dikelola oleh satu orang saja. Di sini ada General Manager, kemudian editor. Editor kami ada 2, kemudian ada desain grafis. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin bisa diperhatikan di layar laptopnya atau di layar handphonenya. Di Nexus Jurnal Indonesia ini merupakan tempat publikasi jurnal ilmiah yang mana kami membuka 3 paket penerbitan, yaitu penerbitan paket hemat, paket tunggal, dan paket ghostwriter. Dan pada saat sekarang ini kabar baiknya, pada paket hemat yang awalnya senilai 150.000, sekarang untuk volume 1 nomor 2 kami buka secara gratis. Jadi jika Bapak Ibu berminat, ada artikel yang belum dipublikasikan, boleh setelah webinar atau kapanpun Bapak Ibu punya waktu atau kesempatan, boleh hubungi kami untuk mempublikasikan jurnalnya gratis. Nah, tidak hanya itu,
kami juga menyediakan fasilitas yang beragam gitu. Yang gratis dapat mendapatkan sertifikat publikasi. Kemudian kami berikan video ulasan artikel dan menyediakan jurnal fisik. Namun jurnal fisik ini akan dikenakan biaya. Namun yang di atas ini akan gratis untuk Bapak Ibu jika submit di Nexus Jurnal Indonesia. Kemudian ada juga paket tunggal yang mana di sini berbayar 350.000. Ini merupakan paket tinggal beres. Jadi Bapak Ibu cukup sediakan naskah baku saja biar kami yang sesuaikan ke template dan eh, garansi hingga publish 100% dari kami. Kami semua yang kerjakan. Kemudian ada juga paket ghostwriter, bisa ditanyakan langsung pada admin. Nah, adapun skop jurnal yang ada di Nexus Jurnal Indonesia, pada saat sekarang ini terdiri dari 7 skop jurnal. Bagi Bapak Ibu yang mungkin jurusannya sesuai, bisa mempublikasikan jurnalnya di sini secara gratis ataupun secara berbayar. Yang pertama yaitu Jurnal Pendidikan Dasar Inovasi Pembelajaran, ada Jurnal Studi PAUD Indonesia, Jurnal Sistem Informasi, Jurnal Teknologi Komputer Modern, Jurnal Riset Akuntansi, Jurnal Informasi Ilmu Farmasi Nusantara, dan Jurnal Ilmu Kebidanan. Nah, kemudian kabar baiknya Bapak Ibu, tidak hanya itu, untuk Nexus Jurnal Indonesia menyediakan komisi 10%. Jika Bapak Ibu yang hadir ada dari dosen ataupun mahasiswa, memberikan komisi 10% bagi dosen atau mahasiswa yang berhasil merekomendasikan rekan akademisi untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Akan kami dukung dengan template pendampingan publikasi serta cakupan ilmu yang beragam. Nah, apa benefitnya? Benefitnya kami berikan publikasi gratis untuk satu artikel. Kemudian, jika berposisi sebagai dosen, berkesempatan menjadi editor ataupun reviewer resmi dengan SK dari Nexus Jurnal Indonesia. Selain jurnal ISSN atau non-Cinta, kami juga menyediakan jurnal Cinta. Dan untuk jurnal Cinta ini, tidak hanya 7 skop saja, kami menyediakan beberapa skop dan tersedia Cinta 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi berikut adalah nama-nama jurnalnya. Untuk informasi lengkap mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada admin. Nang le, nang magdalik ka. Yang pangalaman. Dan selanjutnya, seperti yang kami sampaikan tadi, pada Nexus Jurnal Indonesia selain banyak fasilitas tadi, kami juga memberikan video ulasan artikel. Jadi setiap Bapak mempublikasikan jurnal di Nexus Jurnal Indonesia, kami berikan secara gratis video ulasan dan kami publikasikan di YouTube. Berikut mungkin bisa kita lihat sedikit saja contohnya. Dalam video ini, saya yang berfokus pada rancang bangun aplikasi pengelolaan limbah berbasis Android, karya Wawang Adidharma. Pembahasan akan mencakup latar belakang penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama yang dihasilkan. Pengelolaan limbah merupakan salah satu isu penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di tengah meningkatnya aktivitas manusia. Nah, itulah contoh dari video ulasan artikel yang telah kami terbitkan bagi penulis yang sudah publikasi di Rumah Jurnal Nexus Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mempublikasikan artikelnya, bisa menghubungi kami di WhatsApp admin. Kemudian kunjungi juga media sosial kami, Facebook, email, dan Instagram. Oke, baiklah. Mungkin itulah paparan dari Nexus Jurnal Indonesia. Jika Bapak Ibu memiliki artikel ataupun tertarik, boleh langsung menghubungi admin saja.
Oke, baiklah Bapak Ibu, dari sebelum agenda webinar ini kita tutup.